warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Masruri. Yang kali ini kita akan membahas suatu kasus yang berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Oke, sebelum saya membahas kasus kali ini, saya akan menyapa teman-teman semua, saudara-saudara semua. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Bagaimana kabar keluarga Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kali ini saya akan membahas suatu kasus yang sering kita jumpai yang tidak jauh, yaitu tentang infeksi saluran pernapasan akut atau yang bisa disebut ISPA. Nah, ISPA ini bisa menimbulkan sesak, demam, batuk yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Biasanya ISPA ini rentan dialami penularannya oleh anak-anak dan juga lansia. Kenapa? Oke, di sini beberapa poin-poin yang resikonya atau penularannya sangat cepat yang dilakukan oleh virus atau bakteri yang mengakibatkan ISPA itu sendiri. Yang pertama yaitu anak-anak dan lansia, orang yang mempunyai riwayat jantung dan paru-paru, orang yang mempunyai riwayat merokok, atau seorang dewasa yang mengalami penurunan imun. Nah, anak-anak, kenapa anak-anak dan lansia? Karena anak-anak sering melakukan kontak secara langsung dengan anak-anak yang lain, sehingga itu sangat berisiko untuk penularan ISPA itu sendiri. Karena ISPA penularannya sangatlah cepat dan sangatlah mudah. Selain kontak secara langsung, bisa juga lewat udara, bisa juga lewat percikan air. Yang kedua yaitu seorang dewasa yang mempunyai riwayat imun lemah atau seorang yang mempunyai lemah imun, karena bakteri dan virus ini bisa menyerang bagi seorang dewasa yang mempunyai imunnya lemah atau menurunnya imun, sebab itu akan rentan menularkan atau terjangkit virus ISPA itu sendiri dan bakteri ISPA itu sendiri. Nah, bagi Anda yang perokok atau masih aktif merokok, ini juga salah satu faktor resiko sangat besar untuk terkena ISPA dan kemungkinan lama atau kemungkinan susah sembuh karena akibat merokok. Tolong bagi Anda yang saat ini merokok, punya riwayat ISPA, atau sebelum Anda terserang penyakit ISPA itu sendiri, berhentilah merokok sebelum rokok itu membunuhmu, seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana cara penyebab tanda dan gejalanya, dan bagaimana cara pencegahannya, dan kapan kita harus memeriksakan ISPA itu sendiri kepada dokter atau kepada tenaga ahli medis sebelum itu lebih serius. Oke, kita akan mengenali tanda dan gejala dari ISPA itu sendiri. Tanda dan gejalanya yaitu biasanya kita ngerasa demam, sesak napas yang sangat berat, terus juga batuk, pilek. Nah, seperti itu. Itu biasanya tanda-tanda dari ISPA itu sendiri. Terus bagaimana cara pencegahannya? Di sini cukup simpel pencegahan dari ISPA itu sendiri. Yang pertama yaitu seringlah mencuci tangan sebelum Anda melakukan kegiatan seperti makan, minum, menyentuh wajah, menyentuh telinga, dan juga menyentuh mulut. Hendaklah mencuci tangan Anda terlebih dahulu. Poin yang kedua yaitu hindari menyentuh bagian-bagian vital, ya, seperti mata, hidung, mulut, dan juga telinga, karena yang namanya virus dan bakteri itu akan mudah untuk masuk untuk menyerang lewat beberapa bagian indera yang kita pegang, kayak gitu.
Untuk selanjutnya yaitu lakukan vaksinasi influenza. Nah, atau vaksinasi pneumonia itu sendiri. Sebab kalau kita sudah melakukan yang namanya vaksinasi ini, berarti tubuh kita sudah ada perisainya dong, udah ada armornya, udah ada pelindungnya dari vaksin itu sendiri. Jadi virus yang masuk atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita sudah kebal dengan apa yang mereka lakukan di dalam tubuh kita, karena kita sudah mempunyai perisai, yaitu vaksin influenza itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kapan kita harus konsultasi ke dokter, kapan kita harus melakukan pencegahan ISPA mandiri. Jadi kayak gini, nggak semuanya ISPA itu berbahaya. Sebelum kita melakukan, ada beberapa poin-poin di sini yang sebelumnya kita harus pergi ke suatu klinik atau rumah sakit. Ada di sini ada penanganan mandiri, yaitu salah satunya kompres dengan air hangat, minum dengan air hangat, kumur-kumur dengan air hangat, dan turunkan demam yang efektif. Cara menurunkan demam yang efektif yaitu salah satunya kompres di ketiak Anda dan kompres di selangkangan Anda. Karena mengompres di bagian ketiak dan bagian selangkangan itu akan efektif menurunkan demam dibanding mengompres di kening. Karena itu di situ banyak pembuluh darah di selangkangan dan di ketiak. Nah, itu beberapa tips yang mungkin bisa saya berikan untuk ISPA itu sendiri. Adapun beberapa kasus yang mungkin masih bingung untuk menangani ISPA ataupun masih bingung tanda dan gejala ISPA itu seperti apa. Kali ini mudah-mudahan video saya bermanfaat atau mudah untuk dipahami oleh teman-teman semua. Apabila ada kritik dan saran, silahkan masukkan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.